Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Indra Putra, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Video ini adalah video ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Baiklah, kita langsung masuk ke soal. Soal pertama, pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Best practice dalam pengembangan ERP berkaitan dengan proses bisnis perangkat lunak yang digunakan. Maksudnya adalah perangkat lunak tersebut melakukan suatu tugas dengan efisien. Dapat juga diartikan sebagai satu input dari pengguna, dapat terjadi banyak proses bisnis dan luaran oleh perangkat lunak tersebut. Contohnya adalah pada bagian purchasing, mengunggah PO atau purchase order yang ditujukan pada vendor untuk pembelian barang melalui sistem. Kemudian setelah PO diterima oleh bagian warehouse, good receipt secara otomatis dibuat dengan membaca kode PO ketika barang dari vendor telah sampai di gudang. Setelah itu, bagian finance atau accounting mendapat pemberitahuan bahwa good receipt telah diunggah oleh bagian warehouse. Bagian finance atau accounting memproses PO dan good receipt ketika invoice telah diunggah oleh vendor. Pengecekan dilakukan menggunakan metode three-way matching oleh sistem untuk memastikan jumlah barang, harga, dan total harga sama dengan 3 dokumen tersebut. Selanjutnya, bagian finance atau accounting melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tertera kepada vendor dan mengunggah bukti pembayaran sebagai dokumen pendukung. Setelah pembayaran selesai, vendor mendapatkan pemberitahuan dari sistem. Jadi di sini best practice-nya adalah ketika PO atau purchase order, good receipt, dan juga invoice itu diinputkan ke sistem, maka secara otomatis proses-proses data, proses bisnis terjalan secara otomatis. Jadi tidak perlu mengentry data berulang-ulang kali. Kemudian soal nomor 2, salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi didapatkan dari penerapan basis data terpusat yang membentuk data yang terstandar dan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi atau departemen dalam suatu perusahaan. Contohnya, jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan material, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. Pembaruan ini terjadi secara real time atau tepat pada waktu terjadinya transaksi. Soal nomor 3, ini studi kasus. Jika diketahui untuk memproduksi barang B, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi, keperluan, dan karakteristik setiap bahan baku adalah sebagai berikut. Ini adalah diagram atau gambar distribusi atau kebutuhan dari bahan baku D. Dengan kondisi bahan baku D adalah sebagai berikut, kondisi bahan baku C adalah sebagai berikut, bahan baku B adalah sebagai berikut, dan bahan baku A adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai seperti netting, loading, offsetting, dan explosion. Kemudian, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Baiklah, kita pertama menentukan dulu netting, loading, offsetting, dan explosion dari kebutuhan D untuk menentukan kebutuhan di barang B dan C. Dengan kebutuhan kotor periode pertama 10, periode 2 15, periode 3 20, periode 4 15, periode 5 28, periode 6 15, periode 7 20, dan periode 8 23. Ada jadwal penerimaan persediaan pada periode 3 sebesar 20 dan persediaan di tangan 28. Cara menghitung persediaan adalah dengan cara mengurangkan persediaan dengan kebutuhan kotor. Nanti apabila terjadi minus, maka itu adalah kebutuhan bersih dari periode tersebut. 28 diasumsikan sebagai sisa dari persediaan periode sebelumnya.
Maka untuk periode pertama dibutuhkan kebutuhan kotor 10 dikurang 28, maka masih ada persediaan 28. Kemudian 18 maksud saya 18 dikurang kebutuhan kotor 15, sisa 3. Kemudian terjadi penerimaan persediaan sebesar 20 pada periode 3 ditambah 3 sama dengan 23. Kebutuhan kotor 20, maka persediaan masih ada 3. Periode 4 15, namun persediaan hanya 3, maka di sini terjadi minus 12. Maka kebutuhan bersih pada periode 4 adalah 12. Untuk periode 5, 6, 7, dan 8, karena kita sudah tidak memiliki persediaan lagi, maka nilai kebutuhan bersih sama dengan nilai kebutuhan kotor, yakni 28 untuk periode 5, 15 untuk periode 6, 20 untuk periode 7, dan 23 untuk periode 8. Karena menggunakan metode loading fixed period requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan, maka kita harus menghitung dulu 4 bulan pertama ada berapa banyak kebutuhan bersih, yakni 12. Maka kita tulis ukuran lotnya sebesar 12 terlebih dahulu 4 bulan untuk 4 bulan pertama, di mana nilai lot ini harus habis pada periode keempat. Jadi di sini nilai persediaan untuk periode 4 itu 0. Untuk 4 bulan berikutnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja kebutuhan bersihnya ada berapa. Di sini totalnya ada 86. Tinggal dikurangkan saja. Jadi persediaan di periode 5 itu 58, periode 6 43, periode 7 23, dan periode 8 0. Kenapa 0? Karena pada periode 8 atau 4 bulan berikutnya itu harus habis. Untuk rencana pemesanan sendiri dengan loading, dengan maksud saya dengan lead time 1 bulan, dari kebutuhan bersih yang dimulai pada periode 4 harus kita majukan sebanyak 1 bulan. Jadi persediaan rencana pemesanan harus kita mulai pada periode ketiga, keempat, kelima, 6, dan periode ke-7 dengan jumlah yang sama dengan kebutuhan bersih. Baiklah, setelah kita mendapatkan rencana pemesanan pada kebutuhan D, yakni 18 pada periode 3, maksud saya 12 pada periode 3, 28 pada periode 4, 15 pada periode 5, 20 pada periode 6, dan 23 pada periode 3. Itu merupakan explosion untuk bahan baku C dan bahan baku D. Maksud saya bahan baku C dan bahan baku D. Namun, yang perlu diperhatikan pada soal, untuk komposisi bahan baku C itu nilainya 2 kali bahan baku D. Maka untuk kebutuhan kotor harus kita kalikan 2 dari rencana pemesanan atau explosion dari bahan baku D. Maka kebutuhan kotor untuk bahan baku C sebesar 24 pada periode 3, 56 pada periode 4, 30 pada periode 5, 40 pada periode 6, dan 46 pada periode 7. Jadwal penerimanya sendiri pada bulan ketiga sebanyak 8, pada periode 4 10, dan pada periode 6 20. Karena tidak ada persediaan di tangan, maka kita langsung mengurangkan saja antara kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan. 24 dikurang 8, 16, 56 dikurang 10, 46, 30 langsung kita turunkan saja ke kebutuhan bersih, 40 dikurang 20, 20, dan 46 juga langsung kita turunkan ke kebutuhan bersih. Maka kebutuhan bersih pada bahan baku C adalah 16 periode ketiga, 46 untuk periode keempat, 30 untuk periode kelima, 20 untuk periode keenam, dan 46 untuk periode ke-7. Ukuran lot dihitung menggunakan metode lot for lot, di mana metode ini persediaan yang ada di gudang itu harus nilai 0. Maka dari itu ukuran lot harus sama dengan kebutuhan bersih. Jadi ukuran lot pada periode 3 16, ukuran lot pada periode 4 46, ukuran lot pada periode 5 30, ukuran lot untuk periode 6 20, dan ukuran lot pada periode 7 46. Rencana pemesanan dengan lead time 1 bulan, maka dari periode 3 harus kita majukan ke periode 2. Jadi periode 2 rencana pemesanannya 16, 46 untuk rencana pemesanan periode 3, 30 untuk rencana pemesanan periode 4, 20 untuk rencana
rencana pemesanan periode 5 dan 46 untuk rencana pemesanan periode 6. Kemudian untuk bahan baku B sendiri, itu kebutuhan kotornya sama dengan explosion dari kebutuhan bahan baku D. Jadi tidak ada perubahan untuk kebutuhan kotornya, nilainya sama. Yakni 12 pada periode 3, 28 pada periode 4, 15 pada periode 5, 20 pada periode 6, dan 23 pada periode 7. Ada jadwal penerimaan sebanyak 10 pada periode 2, 10 pada periode 4, dan 20 pada periode 6. Dengan persediaan tangan ada 18. Cara menghitung kebutuhan bersih dengan mengurangkan persediaan dengan kebutuhan kotor. Karena di periode 1 tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan masih 18. Di periode kedua ada penerimaan persediaan, maka total persediaan ada 28. Kemudian di periode 3, 28 dikurang dengan 12, maka ada sisa persediaan tangan adalah 16. Kemudian ada penerimaan persediaan sebanyak 10, maka total persediaan ada 26, dikurang 28, maka minus 2. Itulah kebutuhan bersihnya untuk periode 4. Kemudian periode 5, karena tidak ada persediaan, maka langsung diturunkan menjadi kebutuhan bersih sebanyak 15. Di periode 6, terdapat penerimaan persediaan 20, dengan kebutuhan kotor juga 20, maka habis. Dan 23, karena tidak ada persediaan, langsung diturunkan menjadi kebutuhan bersih sebesar 23. Ukuran lot yang untuk menilai mencari loting bahan baku B menggunakan metode fixed order quantity atau FOQ dengan intuisi 20. Maka untuk periode pertama intuisinya 20 lot. Untuk periode 1, 2, 3 tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaan masih 20. Kemudian pada periode 4 ada kebutuhan bersih sebanyak 2, maka persediaan masih 18. Kebutuhan bersih pada periode 5 sebesar 15, maka sisa 3. Dan periode 6 tidak ada kebutuhan bersih, persediaan masih tetap 3. Dan periode ke-7 ada kebutuhan bersih sebanyak 23, maka kita menambahkan loting 20, maka total persediaan ini ada 23, maka persediaan akhirnya adalah 0. Rencana pemesanan dengan lead time 2 bulan, jadi untuk periode 4 sebanyak 2 unit itu kita pesan pada periode 2, pada periode 5 dengan 15 unit kita pesan pada periode 3, dan periode 7 dengan 23 unit kita pesan pada periode ke-5. Baik, untuk bahan baku A, kebutuhan kotornya itu didapat dari explosion kebutuhan bahan baku B. Tapi komposisinya adalah 2 kali, maka untuk kebutuhan kotornya tinggal kita kalikan 2 dari explosion bahan baku B. Maka pada periode 2 itu kebutuhan kotornya ada 4, kebutuhan kotor pada periode 3 30, dan kebutuhan kotor pada periode 5 adalah 46. Untuk metode loadingnya, kita cari terlebih dahulu nettingnya atau kebutuhan bersih. Jadwal penerimaan 15 dan 2 pada periode 3 dan 20 pada periode 6. Persediaan di tangan ada 22, maka tinggal kita kurangkan saja. Di periode 1 tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan tetap 22. Kemudian di periode 2 ada 4 kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan ada 18. Kemudian ada penerimaan sebanyak 15, maka total persediaan itu ada 33. Dengan kebutuhan kotor hanya 30, maka masih tersisa 3. Kemudian untuk periode ke-4 itu tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan masih tetap 3. Dan pada periode ke-5 ada kebutuhan kotor sebanyak 46, namun persediaan hanya 3, maka kebutuhan bersih pada periode 5 adalah 43. Baiklah, kemudian untuk ukuran loading sendiri karena menggunakan metode EOQ dengan rumus 2 dikali D dikali K per H, itu artinya 2 dikali jumlah dari kebutuhan bersih maksud saya sebanyak 43 dikali dengan biaya pemesanan dibagi dengan biaya
pemesanan sebesar 20 dan biaya penyimpanan sebesar 2.500. Didapatkan hasil akar dari 68,8 yakni 8,29. Kita bulatkan menjadi 9 lot. Kita masukkan untuk lot pertama, periode pertama, periode kedua, ketiga, dan keempat itu tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaannya masih 9. Namun pada periode 5, kita membutuhkan 43, sedangkan kita hanya memiliki 9 persediaan. Maka kita harus membeli sebanyak 4 kali karena untuk mencukupi persediaannya. Jadi di sini ada 36 ditambah 9 dari persediaan periode sebelumnya. Jadi kita mempunyai 45 persediaan. 45 dikurang dengan 43, persediaannya bersisa 2. Rencana pemesanannya sendiri itu lead time-nya 1 bulan, maka dari periode 5 sebanyak 43 harus dipesan pada periode 4. Sebanyak 43 juga. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari soal tersebut. Yang pertama, penentuan perencanaan kebutuhan suatu barang dapat diketahui melalui 4 proses, yakni netting, loading, offsetting, dan explosion. Kemudian, metode loading sangat bervariasi. Perusahaan tinggal menyesuaikan metode yang baik diterapkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus ditentukan sebelumnya. Kemudian, bahan baku D terdiri dari bahan baku B dan C. Bahan baku B sendiri terdiri dari bahan baku A. Selanjutnya, proses pembuatan bahan baku D dapat dilakukan apabila bahan baku B dan C tersedia. Begitupun untuk bahan baku B. Bahan baku A harus tersedia sebelumnya. Yang terakhir, kebutuhan bersih bahan baku A adalah sebesar 43 dan rencana pemesanan dilakukan pada periode keempat. Kebutuhan bersih bahan baku B adalah sebesar 40 dengan estimasi 2 ditambah 15 tambah 23 dan rencana pemesanan dilakukan pada periode kedua, ketiga, dan kelima. Kebutuhan bersih bahan baku C adalah sebesar 158 dengan rincian 16 ditambah 46 ditambah 30 tambah 20 ditambah 46. Dan rencana pemesanan dilakukan pada periode kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kebutuhan bersih bahan baku D adalah sebesar 98 dan rencana pemesanan dilakukan pada periode ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Itulah ujian tengah semester mata kuliah IRP yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.